warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mama Wiratiningsih dari PAUD 3A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari bahasa Yunani dari kata kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu, yang diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh seorang pelari dari garis start awal sampai finish untuk memperoleh penghargaan atau medali. Kemudian, kurikulum diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dari awal program untuk memperoleh penghargaan berupa atau berbentuk ijazah. Terus dari pengertian tadi itu terdapat dua hal pokok. Yang pertama, adanya mata pelajaran yang ditempuh oleh siswa, dan yang kedua, tujuan utamanya yaitu memperoleh ijazah. Lalu pengembangan hakikat kurikulum yaitu pengalaman belajar. Kurikulum tidak hanya sebatas mata pelajaran saja, akan tetapi seluruh kegiatan belajar, pengalaman belajar, dan segala aspek yang mempengaruhi siswa di sekolah, seperti guru, kepala sekolah, terus buku pelajaran dan lain sebagainya. Misalnya ini siswa diajar guru secara langsung. Dengan perbedaannya, siswa diajarkan oleh guru tapi tidak secara langsung. Nah, itu kira-kira dampaknya apa tuh, atau hasilnya seperti apa tuh, itu contohnya. Selanjutnya ada pengertian kurikulum PAUD. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, itu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, pengembangan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut S. Hamid Hasan tahun 1998, pada masa sekarang istilah kurikulum itu memiliki 4 dimensi pengertian. Yang pertama, kurikulum sebagai ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis yang itu tuh merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai ide atau gagasan. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan, dan yang terakhir, kurikulum sebagai suatu hasil atau sebagai hasil. Selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum. Antara lain, yang pertama ada tujuan kurikulum, yakni tujuan dari setiap program yang akan diberikan dan harus dicapai oleh siswa. Yang kedua ada isi atau materi, yakni bahan atau materi yang diberikan kepada siswa agar dapat tercapai tujuan yang ditetapkan atau yang diinginkan. Yang ketiga ada proses kegiatan. Nah, proses kegiatan ini yakni petunjuk bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi yakni untuk mengukur dan memberikan penilaian dari proses dan hasilnya. Fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik itu ada 6 fungsi. Yang pertama itu fungsi penyesuaian, yang mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus bisa mengarahkan siswa agar memiliki sifat mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Yang kedua, fungsi integrasi,
yang mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, yang mana siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi, yang mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus bisa memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu atau siswa. Lalu yang keempat itu ada fungsi persiapan, yang mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Lalu yang kelima ada fungsi pemilihan, ini yang mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Lalu yang terakhir ada fungsi diagnostik, yang mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus bisa membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh dirinya. Selanjutnya kita bergeser ke peranan kurikulum. Ada 3 peranan penting dalam peranan kurikulum menurut Umar Hamalik. Yang pertama ada peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis dan evaluatif. Nah, yang pertama peranan konservatif itu menekankan bahwa kurikulum mampu dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap relevan dengan masa sekarang. Yang kedua, peranan kreatif itu menekankan bahwa kurikulum mampu untuk mengembangkan sesuatu yang baru yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif. Itu dalam hal ini kurikulum harus berperan aktif berpartisipasi dalam kontrol dan filter sosial. Jadi nilai-nilai sosial yang tidak sesuai dengan keadaan atau tuntutan masa sekarang itu dihilangkan atau dimodifikasi atau dilakukan penyempurnaan. Yang terakhir yaitu ada manfaat kurikulum bagi guru, orang tua, dan masyarakat. Yang pertama, manfaat kurikulum bagi guru, yaitu dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada manfaat kurikulum untuk orang tua, itu dapat dijadikan sebagai alat dalam upaya mencapai tujuan dari program pendidikan. Dan yang ketiga, manfaat kurikulum untuk masyarakat, yaitu dapat digunakan sebagai pedoman atau standar bagi orang tua untuk membimbing proses belajar anaknya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.